Melaksanakan ospek bukanlah melaksanakan rutinitas. Melaksanakan ospek artinya di sana teman-teman panitia diuji sebenarnya untuk mengembangkan apa yang ada di kepalanya dan pengalaman di belakangnya untuk membuat sesuatu yang tinggi value-nya. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kali ini kita akan coba mengangkat topik tentang ospek. Ya, sebagian dari teman-teman mahasiswa pastinya sudah terpilih ini menjadi panitia di tahun ini. Nah, teman-teman, gue berharap teman-teman memaksimalkan kepercayaan dari kampus dan dosen ketika teman-teman menjadi panitia. Artinya, di sini tugas teman-teman untuk merubah mindset, merubah image ospek yang tadinya itu sangat negatif, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Ya, teman-teman, gue berharap juga di video kali ini gue bisa memberikan sumbangsi, ya, ide-ide yang bisa membuat teman-teman itu bisa menjadi lebih kreatif untuk nanti melaksanakan ospeknya. Ya, di video kali ini gue concern terutama untuk menjelaskan beberapa hal, beberapa kegiatan yang seharusnya ditiadakan bahkan dihilangkan dalam dunia ospek. Ya, apa-apa saja hal-hal kegiatan-kegiatan yang harus dihilangkan tersebut. Tapi sebelumnya teman-teman, berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Baik teman-teman, yang pertama concern gue lebih kepada yang namanya bully, ya. Jadi gue berharap ini bukan saja sekedar ditiadakan, tapi juga dihapuskan, ya, dalam semua acara-acara ospek, ya. Teman-teman, gue ngerasa seperti ini, kita sudah lulus, ya. Kita teman-teman dosen, ada yang bekerja tadinya di industri, bahkan ada yang sempat di pemerintahan, dan kita tidak menemukan satu sisi positif pun ketika yang namanya bully ada dalam ospek, gitu ya. Jadi kalaupun ada sampai sekarang, jadi kesimpulan gue ngerasa ini adalah akal-akalan dari senior aja atau teman-teman panitia, ya. Jadi memang mungkin mereka ini pingin sekali dihargai, pingin sekali direspekin, tapi caranya yang salah, ya teman-teman. Jadi gue selalu aja mengira bahwa ada banyak begitu cara gitu ya, yang harus bisa teman-teman dapatkan untuk bisa membuat acaranya hidup, ospeknya hidup, ya. Kita sering sekali lebih memilih cara-cara yang lebih kepada menyiksa junior kita, lebih kepada merendahkan diri dari junior-junior kita, dan ini nggak bagus, ya. Contohnya lah kalau body shaming gitu ya. Ini sering sekali kalau ada junior-juniornya, ini contoh saja, badannya besar, hitam gitu ya, nanti pasti akan disuruh maju ke depan. Nanti dia akan disuruh berdiri di depan teman-teman yang lain. Nah, itu pasti akan diketawain, entah apa dikata-katain gitu loh. Jadi menurut pendapat gue ada begitu banyak pilihan. Kalau gue lebih menyarankan kepada teman-teman panitia, kalau memang kamu spontanitas tidak bisa menahan lagi tawa karena lucunya fisik dari si junior kamu, mendingan kamu belajar untuk respect, yaitu adalah kamu bisa meninggalkan lokasi pada saat itu, entah itu kamu pergi ke toilet, di sana kamu ketawa habis-habisan. Ya, kamu latih diri kamu untuk bisa respect. Ya, yang kedua juga, coba kalau memang seandainya ada yang ya fisiknya yang menurut kita membuat kita tertawa, coba ajak teman-teman junior lainnya, ya, kira-kira berapa orang, jadikan ini permainan games dan minta mereka untuk menjelaskan apa keuntungan dari teman kamu yang berbadan atau berfisik tadi yang dianggap lemah. Jadi paksa teman-teman lainnya, junior-junior lainnya untuk menilai teman ini dari sisi positifnya. Sisi positif yang memang tidak dimiliki orang lain, sehingga harga diri dia juga naik. Dan harga diri orang yang menilai, yang berusaha untuk menilai dari sisi positifnya juga naik. Karena dia berhasil untuk melihat sisi positif dari orang lain, yang mungkin orang tersebut, ya, tidak melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, ini akan lebih bagus menurut pendapat gue. So teman-teman, menurut pendapat gue, bully harus dihapuskan, apapun alasannya. Oke? Yang kedua, gue concern dengan yang namanya senioritas. Gue nggak tahu ya kalau seandainya teman-teman ada di kampusnya
entah itu STPDN atau yang semi militer gitu ya, yang memang menuntut memang harus ada senioritas, yaitu pengecualian. Tapi menurut pendapat gua, kalau teman-teman sekarang menjadi panitia atau jadi mahasiswa di kampus yang memang tidak terlalu menekankan senioritas, come on, sekali lagi kamu harus berusaha untuk naik level dalam hidup kamu. Naik levelnya adalah dengan melatih diri kamu untuk mencari sisi-sisi positif kehidupan. Salah satunya senioritas. Kalau gua ngelihat, daripada kita sibuk untuk diakui sebagai senior gitu ya, mau dihormatin dengan kata-kata ya, selamat pagi kak atau gimana, lebih bagus dengan tindakan gitu loh, dengan sikap, dengan attitude ya. Dengan attitude kamu benar-benar bisa melihat orang itu tulus atau tidak. Jadi daripada mengedepankan yang namanya senioritas, latihlah adik-adik junior kita untuk mengenalkan mereka apa itu yang namanya attitude. Karena di profesi apapun ya teman-teman, yang namanya attitude itu selalu number one. Ya, teknologi akan semakin canggih, tapi kamu akan lebih dihargai ketika kamu punya attitude yang positif, kamu punya sopan santun yang positif, bukan sekedar senioritas dengan memanggil kata kakak ya, atau mewajibkan adik-adik itu memberikan salam ya, tapi tidak tulus. Tapi coba ajarkan mereka memberikan salam atau greeting tulus dari dalam hati mereka tanpa harus dipaksakan. Nah, jadi teman-teman, di poin senioritas ini bukan berarti gua nggak setuju kalau kamu misalnya meminta adik-adik kelas kamu memanggil kamu kakak gitu loh. Tapi daripada hanya sekedar memanggil kamu kakak, alangkah lebih bagusnya kamu mengajarkan kepada mereka kenapa mereka harus panggil kakak. Jadi sisi dimana attitude, sopan santun itu dikedepankan, mereka mengerti ya. Apalagi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi, gue sering menemukan mahasiswa sudah semakin yang namanya sangat rendah dalam hal sopan santun atau attitude. Masuk ke ruangan dosen, membalas WhatsApp dari dosennya seperti itu ya, terus berbicara sama dosennya. Bahkan yang paling susah adalah ketika mau mengajarkan mahasiswa bagaimana bersikap di dalam dan di luar kampus. Gue seperti biasanya kalau di luar kampus sama mahasiswa itu sudah seperti teman. Bahkan teman-teman mahasiswa banyak yang datang ke rumah untuk sharing, mau itu tentang kuliah mereka, tentang bisnis, tentang pacar, relationship mereka, gak ada masalah buat gue. Tapi gue selalu tekankan, ketika lu berada di dalam kampus, ketika lu ngobrol sama gue di dalam kampus, lu harus kembali lagi mengedepankan bahwa lu mahasiswa, gue dosennya ya. Latih diri bagaimana untuk menjadi seorang yang profesional. Jadi teman-teman mahasiswa, kakak-kakak kelas, teman-teman panitia, gue berharap teman-teman berhasil untuk menanamkan bagaimana sopan santun yang merupakan aset bangsa Indonesia yang sekarang ini justru sudah semakin hilang karena kemajuan teknologi. Jangan sampai kamu menjadi bagian dari orang-orang yang menghilangkan ya budaya sopan santun yang menjadi aset bangsa Indonesia tadi ya. Tanamkan itu dalam diri kamu dan juga kasih pendidikan itu kepada adik-adik kelas kamu. Dengan cara seperti itu, makna senioritas akan berhasil kamu budayakan kepada teman-teman junior kamu. Oke? Baik, yang ketiga teman-teman, menurut pendapat gue ini perlu disesuaikan lagi ya, dia perlu dihilangkan, yaitu adalah mahasiswa junior atau adik-adik kelas itu diminta untuk buat tugas prakarya. Ya teman-teman ngerti lah, buat topi dari daun pisang lah, buat tas dari inilah itulah. Memang mungkin defense yang akan teman-teman panitia katakan ketika ditanya kenapa itu harus tetap dilakukan adalah melatih kekreativitasan mereka. Gue nggak tahu di mana sisi kreativitasnya. Bahkan itu diminta untuk semua peserta ospek. Jadi di mana sisi kreativitasnya? Ya kalau misalnya semua hal harus mirip dan sama dari satu peserta ke peserta yang lainnya. Gue berpikir bahwa kalau memang teman-teman mengharuskan ada tugas prakarya, ayo latih mereka gitu loh, latih mereka untuk lebih kreatif ya. Kreatif itu membenci yang namanya rutinitas. Kreatif itu membenci yang namanya istilahnya sama dalam banyak gitu ya, dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau memang mau kreatif, dia harus menjadi berbeda. Berbeda itu seperti apa? Ya berbeda yang bermanfaat buat siapa? Dirinya dan lingkungannya gitu loh. Jadi kakak-kakak, teman-teman panitia, gue berharap lu punya dapat trik-trik gitu ya, dapat ide-ide yang lebih gokil lagi gitu ya, lebih bagus gitu ya, supaya melatih diri kamu dan adik-adik kelas kamu supaya lebih kreatif lagi. Sekali lagi kreatif harus ada value.
Kalau kreatif justru mengedepankan yang namanya ketidaksopan santunan, terus tidak ada etika di sana, berarti itu bukan namanya kreatif, ya. Jadi kreatif itu harus bermanfaat. So teman-teman, kakak-kakak panitia, gue berharap tugas perlu ada, tapi menurut pendapat gue, tugas yang harus membuat mahasiswa atau adik kamu itu lebih kompetitif lagi ke depannya. Kompetitif dalam hal dia berimajinasi dan juga menganalisa segala sesuatunya. Jadi carilah tugas-tugas yang memang membantu mereka untuk melengkapi kemampuannya berimajinasi dan juga kemampuannya untuk menganalisa sesuatu. Jadi balancekan antara otak kirinya dan otak kanannya. Dengan cara seperti itu kamu belajar, mereka nanti presentasikan produk mereka atau hasil dari tugas mereka, kamu mendengarkan saja kamu sudah nambah knowledge tuh, ya. Sehingga apa yang ada di pikiran adik kelas kamu tersebut yang tadinya kamu nggak punya, sekarang kamu udah punya, menambah lagi. Dengan cara seperti itu, budaya pendidikan kita akan jadi jauh lebih bagus. Nah, yang terakhir teman-teman, menurut pendapat gua ini penting banget, walaupun mungkin ketika kamu dengar pertama kali seperti kayak meragukan, ya. Yang gua maksud adalah buat konsep ospek kamu tidak wajib untuk dihadiri oleh teman-teman mahasiswa baru, ya. Artinya yang gue mau katakan adalah ketika memang itu dikasih pilihannya dan buat mereka yang tidak datang menjadi berpikir bahwa rugi banget kalau gue sampai tidak hadir karena ospeknya seperti ini dan seperti ini, ya. Kalau teman-teman ngerti maksud gue, ini benar-benar melatih bagaimana kemampuan kakak-kakak kelasnya yang sudah lebih duluan kuliah mempraktekkan apa yang sudah didapatnya selama kuliah di kampus tersebut, ya. Jadi kamu belajar tuh yang namanya membuat acara, di mana acara tersebut membuat orang menjadi kayak rugi banget, bego banget gue kalau sampai nggak bisa hadir di acara ospek ini, ya. Kalau sudah sampai berhasil seperti itu yang kamu lakukan, gue percaya ini kamu udah naik kelas, level kamu udah top deh. Ketika nanti kamu lulus, ya lu kan jadi magnet buat perusahaan-perusahaan, atau ketika lu buat usaha, ya akan banyak tuh konsumen lu yang akan tertarik dengan isi kepala teman-teman. Jadi yang terakhir ini gue mau tekankan bagaimana kemampuan keberhasilan teman-teman panitia membuat ospek itu menjadi tidak wajib dihadiri oleh juniornya dan membuat mereka menjadi merasa berpikir gua rugi banget, ya, dan ini tidak akan terulang lagi untuk tahun depan, sehingga gua harus hadir bagaimanapun caranya. Nah, kalau bisa mereka sampai ditanamkan di kepalanya hal seperti ini, keberhasilan itu sudah nilainya sangat-sangat tinggi buat teman-teman panitia. Jadi penting buat teman-teman, sekali lagi gua berpikir, ayo yang namanya melaksanakan ospek ini bukanlah melaksanakan rutinitas, ya. Melaksanakan ospek bukanlah melaksanakan rutinitas. Melaksanakan ospek artinya di sana teman-teman panitia diuji sebenarnya untuk mengembangkan apa yang ada di kepalanya dan pengalaman di belakangnya untuk membuat sesuatu yang tinggi value-nya, ya, sehingga orang menjadi merasa dapat pengalaman baru di sana, mereka merasa terinspirasi dengan kegiatan yang kamu buat, ya. Jadi kalau sampai masih sama dengan tahun lalu atau misalnya terlalu rutinitas, menurut pendapat gua teman-teman panitia gagal dalam melaksanakan yang namanya ospek. Baik teman-teman, itulah sekiranya 4 hal atau 4 kegiatan yang perlu ditiadakan atau mungkin dihilangkan untuk ospek yang lebih baik lagi ke depannya. Gua berharap besar kepada teman-teman panitia saat ini. Ayo teman-teman, ini adalah momen terbaik buat kamu melatih diri kamu, ya. Jadi berpikirlah bahwa kita harus sama-sama merubah wajah pendidikan kita menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal ospek, karena ospek adalah awal di mana mahasiswa baru menjalankan pendidikannya di kampus, ya. Terakhir gue mau katakan teman-teman, jangan berharap untuk merubah orang lain atau lingkungan kamu sebelum kamu merubah diri kamu sendiri, ya. Jangan terlalu sibuk juga untuk seolah-olah mendidik orang lain, karena yang paling perlu dididik adalah diri kamu sendiri. Tidak ada yang bisa berubah di dunia ini sebelum kamu merubah diri kamu sendiri. Oke, itu saja dari gua. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen videonya. Terima kasih banyak. Thank you very big and God bless you all. Out.